Halo semuanya, dimanapun kalian berada, Sabiru menyapa. Selamat datang di podcast Cerita Dalam Saku jurusan Tadris Bahasa Indonesia episode 4. Dan kali ini aku bersama... Halo semuanya, aku Zahra Ardilawati, biasa dipanggil Zahra. Oke, Ardilawati ini apanya nih ke Ardila nih? Kok ada Ardila-Ardilanya nih? Reinkarnasi Kak kita tuh. Boleh lah ya kalau disebut reinkarnasi. Karena fun fact, suaranya ini dipanggil apa nih? Kak, Mbak, atau sayang? Sayang! Dipanggil Kak aja ya, biar manis. Oke. Fun fact nih, Kak Zahra itu suaranya juga bagus loh. Jadi oke lah kalau dibilang reinkarnasi. Ya ampun, terima kasih banget. Di episode kali ini, kalau misal kita ngomongin soal sastra ya, tra itu artinya tra akan ada habisnya. Jadi, di episode 4 kita bakalan mengulik bersama tentang insight-insight yang seru di era 1970-an. Dan ada siapa di era itu? Salah satu yang paling mencuat adalah Mira W. W-nya apa nih? Wi, Nona, enggak dong. Kalau kita telisik tentang Mira W itu nama panjangnya sendiri adalah Mira Wijaya. Gitu, Oke, Mira Wijaya. Jadi di episode kali 4, khusus episode ini kita bakalan membahas tentang sastrawan era 1970-an, yaitu Mira Wijaya. Kita mulai dari hal yang paling dasar aja nih ya Kak Zahra. Pertama mulai dari latar belakang. Gimana sih sebenarnya latar kehidupan si Mira W ini? Latar belakang dari Mira W sendiri, penulis ini tuh lahir di keluarga setengah Chinese ataupun Tionghoa. Oh, jadi half Chinese gitu ya berarti dia. Oke. Dan beliau ini lahir pada 13 September 1951 di Jakarta. Jadi beliau itu hidup di tengah perkotaan pada masa itu ya. Nah, beliau sendiri itu 5 bersaudara. Wow, dan dia yang keberapa nih? Dia anak bungsu loh Kak. Oh, yang terakhir. Jadi 5 saudara itu dia yang terakhir. Oke. Terus kemudian ayahnya sendiri itu seorang produser film ternama pada saat itu, yaitu Otmil Wijaya. Sesuai namanya sendiri, dia kan memakai marga Wijaya. Kemudian kakaknya sendiri ada Willy Willianto. Nah itu juga terjun di dunia perfilman seperti ayahnya juga. Oh jadi memang Mira W ini itu latar belakang keluarganya memang ya sutradara, ya pemain film gitu-gitu ya Kak? Iya, jadi dan keluarganya sendiri itu sangat cemara gitu, mendukung apa yang diputuskan ataupun dilakukan oleh si Mira juga. Oke. Sebentar. Ini kan era sastrawan 1970-an ya. Kalau aku pernah baca-baca nih sebenarnya, di tahun 1960 sampai 1970 tuh pernah ada isu diskriminasi etnis Tionghoa nih Kak. Nah, 1970 itu kan berarti masa mudanya si Mira W ya? Iya. Aku penasaran nih sebenarnya, gimana masa pengalaman muda Mira W ini? Secara kan dia katanya half Chinese ya? Yes. Seharusnya ada dong seenggaknya berkecimpung di isu diskriminasi itu. Gimana sebenarnya di masa muda Mira W ini? Kalau dari masa muda Mira W sendiri, beliau itu kan menulis saat beliau sejak kecil. Jadi bakatnya menulis itu terbentuk karena kebiasaan lingkungan keluarganya juga. Iya. Tadi karena memang dibentuk dari keluarga seperti itu. Oke. Nah, jadi beliau itu mulai aktif menulis itu sekitar umur remaja menginjak ke dewasa, dan untuk keterkaitan dengan mungkin tragedi etnis Tionghoa pada zaman itu ya. Iya. Dari beberapa karya yang dimunculkan ataupun di publikasi beliau, mungkin ada beberapa tema ataupun latar yang dimasukkan ke dalam karya-karya beliau. Namun untuk menyorot etnis sendiri, beliau tidak memasukkannya begitu dalam. Mungkin karena pada saat itu untuk meredam ataupun tidak ingin membuat lebih kisruh lagi, jadi beliau itu hanya membungkus beberapa saja ya ini ceritanya itu masuk ke dalam tema-tema seperti kriminal dan action, tapi itu nggak banyak. Oh gitu. Apakah itu tuh juga termasuk bagian dari latar belakang Mira W? Karena kalau kita pikir-pikir dan kalau kita telusuri nih, Mira W itu identik karyanya itu dengan kehidupan sosial gitu kan, keluarga, teman dan yang lain sebagainya. Apakah itu tuh sebenarnya berkorelasi sama latar belakang si Mira W ini Kak? Iya benar. Jadi
beliau itu menulis cukup banyak Oke. dan semua karya yang dihasilkan itu sangat berkorelasi dengan kehidupan pribadinya, mulai dari segi lingkungan, Oke. kemudian dari segi apa namanya ya itu, dari segi romansa-romansa yang beliau alami sendiri, oke. itu dicantumkan ke ceritanya. Karya yang dia buat Iya, gitu ya. begitu. Oke. Karena lingkungan yang keluarga yang cemara ini itu juga mempengaruhi karya yang beliau hasilkan juga. Jadi Oke. rata-rata pasti yang pernah baca ataupun yang pernah nonton Iya. itu karyanya pasti berbalut dengan cerita romansa, realita kehidupan, dan hangatnya sebuah keluarga itu seperti apa. Oke. Tapi kalau misal kita dengar nama Mirawe, Mirawe ya. Iya. Mirawe itu yang terlintas di otakku tuh selalu hal-hal yang bernuansa romansa, terus kehidupan sosial dan yang lain sebagainya itu Kak. Tapi sebenarnya nih, kalau dari cerita Kak Zahra tadi kan latar belakangnya itu dari keluarga yang memang terjun ke dunia yang seperti itu ya, sutradara dan yang lain sebagainya. Apakah memang dari kecil sampai dia dewasa itu pekerjaannya sebagai sastrawan atau dia ini sebenarnya apa kerjaannya? Atau memang pure hanya sastrawan atau bagaimana nih Kak? Fun fact ya ini Kak ya. Oke. Kakak tahu nggak sih kalau si Mirawe ini sebenarnya juga seorang dokter? Kalian tahu nggak sih guys kalau Mirawe itu juga seorang dokter? Oh, jadi dia tuh juga dokter gitu. Duluan mana profesi dokter itu dengan dia menulis karya Kak? Kalau dari segi kepenulisan, beliau itu lebih condong ke arah kepenulisan dahulu yaitu dari segi kemampuannya. Namun di tahap kita mulai dewasa dan memikirkan hal-hal yang mungkin bersikap rasional, jadi orang tuh kan kadang mengambil keputusan yang mungkin secara tiba-tiba namun perlu dipikirkan secara matang juga ya Kak ya. Jadi beliau itu secara tiba-tiba ataupun nggak tiba-tiba ya juga sebenarnya itu tidak disangka juga sama ayahnya itu mengambil profesi kedokteran. Jadi beliau itu masuk ke Universitas Trisakti untuk menempuh pendidikan kedokteran gitu. Namun di saat beliau menempuh pendidikan juga dan kemudian melanjutkan profesinya sebagai dokter, kegiatan kepenulisannya beliau itu tidak pernah berhenti. Oke. Jadi tetap dilakukan sebagai rutinitas harian dan itu wajib beliau lakukan. Aku nanya nih Kak, dokter yang profesi dokternya Mirawe ini dokter apa? Dokter spesialis kah? Dokter umum kah? Dokter psikolog kah? Atau dokter apa nih Kak? Kalau yang pernah ku baca dan mungkin pernah ku search juga itu kalau tidak salah ya itu beliau itu seorang dokter spesialis anak ataupun dokter psikologi. Jadi beliau itu jadi karena sudah aku kasih tahu ya tadi kan beberapa cerita yang beliau angkat itu kan mengenai reality kehidupan pribadi beliau dan pengalaman-pengalaman yang mungkin beliau dapat ya dari kondisi sosial beliau. Nah, beberapa karyanya sendiri itu diciptakan ketika beliau mulai bekerja sebagai dokter dan ketika mendapatkan curhat ataupun kayak ibaratnya keluh kesahnya dari pasiennya itu ya Kak ya. Jadi ketika si Mirawe ini mulai mendapatkan cerita-cerita seperti itu, ketika beliau sudah menerima cerita itu, beliau masukkan ke dalam konflik-konflik cerita yang mungkin beliau tulis. Jadi kalau dokter-dokter zaman sekarang itu kan rata-rata langsung menceritakan kembali ya Kak ya. Jadi sesuai reality yang terjadi kayak base pengalamannya, terus diceritakan kembali ke orang, cuma disamarkan dari identitas si pasiennya. Nah, kalau si Mirawe ini tuh dimasukkan ke dalam cerita-cerita yang mungkin beliau akan terbitkan ataupun beliau akan angkat ke dalam sebuah karyanya. Jadi tidak pure langsung beliau masukkan, namun beberapanya itu terinspirasi untuk dimasukkan. Jadi cuplikan atau puzzle ide dari karyanya Mirawe ini tuh sebenarnya dari hasil konseling sama pasiennya gitu ya maksudnya? Iya, betul. Tapi itu nggak semuanya dicantumkan, cuma ya mungkin bagian-bagiannya saja dan memang tidak secara gamblang gitu ya, pokoknya ya sebagai tautan ide aja. Yes, betul.
aku penasaran nih Kak Zahra, sebenarnya karya-karya dari Mirawe yang sangat-sangat mungkin dia itu meledak kan di era 1970-an. Itu karya-karyanya tuh apa aja sih? Mungkin bisa dibentukkan kurang lebih 3 lah. Penasaran nih aku. Kalau yang 3 ya, kalau 3 itu pilih 3 yang terbaik lah mungkin. Oke. Top 3. Yes, top 3. Top 3 ya. Nah, kita stop di yang ketiga dulu nih. Tapi ini bukan masterpiece, tapi kalau dikatakan masterpiece tuh ya sesuai pendapat kita masing-masing juga kan kadang. Tapi mungkin kalau menurut Kak Zahra gimana? Kalau yang booming di era-era 1970-an itu ada Cinta di Kampus Biru. Oh, itu setahu aku udah difilmin ya, Kak? Iya, itu kalau nggak salah itu diterbitkan sebagai novel dahulu, kemudian karena para pembaca itu cukup interest, tertarik dengan karya ini, mendorong dunia perfilman pada masa itu untuk dijadikan sebagai film. Oh, diadaptasi ya, jadi dari novel diadaptasi jadi film. Dengan judul yang sama juga kalau tidak salah. Nah, terus kemudian ada Dokter Nona Friska. Nah, ini tuh semacam kayak cerita bersambung harian gitu loh, Kak. Oh, kalau zaman sekarang tuh kayak updatean webtoon gitu nggak sih, Kak? Yes, betul. Jadi bersambung setiap minggunya. Nah, itu dimuat di Majalah Dewi pada tahun 1977 begitu. Kalau satu lagi nih, satu lagi. Kalau satu lagi yang terakhir itu ada pasti kakaknya tuh pernah nonton sinetron juga nggak sih kalau di TV kalau zaman dulu? Iya dong. Kalau di era-era seperti itu kakak pada usia berapa biasanya nonton kayak gitu? Waktu itu berapa ya? Masih sering-seringnya nonton TV tuh ya di SD sih, Kak. SD ke SMP gitu. Iya, benar-benar. Gitu. Belum ada HP yang memadai juga. Iya, benar sih, benar. Nah, kalau di era-era seperti itu yang mungkin booming dan mungkin pernah dilihat dan ditonton, itu ada Dari Jendela SMP. Oke. Dari Jendela SMP itu kan base-nya juga dari buku yang pernah diterbitkan oleh Mirawe juga kan. Dengan judul yang sama diangkat ke sebuah perfilman itu. Wow. Menarik sekali ya. Sinetron. Ya. Menarik sekali ya ternyata kalau kita mau ngebincangin soal Mirawe. Terakhir nih Kak, kalau misal aku penasaran banget sama biografinya si Mirawe, kira-kira nih aku bisa baca tentang biografi Mirawe itu lewat mana sih? Kok kakak bisa tahu tentang latar belakangnya, ini dan segala macam tuh? Aku penasaran banget. Kalau dari biografinya sendiri, itu kan di setiap karya-karya Mirawe, di belakangnya itu beliau selalu mencantumkan biodata dirinya beliau. Atau mungkin bisa nggak Kak, kalau misal aku baca biografinya itu lewat Google, apakah sumber-sumber di Google itu terpercaya? Karena kadang ya, misal kita mencari salah satu biografi sastrawan, yang muncul tiap platform tuh beda-beda. Atau mending kayak yang Kak Zahra omong barusan. Jadi kita baca karyanya, kemudian di belakang bakalan ada biodatanya, gitu kan? Iya, betul. Jadi kalau untuk informasi di laman web sekarang, itu rata-rata itu juga cenderung kurang akurat. Nah, tapi itu bisa jadi acuan comparison atau perbandingan buat sumber-sumber yang ada. Jadi nggak dari mungkin kalau sekarang tuh kan rata-rata AI juga ya. Jadi kadang AI pun sebenarnya juga sering salah. Jadi lebih baik kita tuh membaca dari bukunya langsung saja, ataupun kita ulik-ulik sendiri nih kayak mungkin laman-laman webnya beliau ataupun orang-orang terdekatnya beliau yang mungkin secara tidak langsung tuh mengekspos kehidupan pribadinya beliau. Karena beliau sendiri tuh nggak terlalu suka mengekspos ketenarannya sendiri di dunia kepenulisan, nah gitu. Oke. Sangat luar biasa sekali ya Kak Zahra ternyata Mirawe ini. Mungkin di episode 4 kita cukupkan ya Kak Zahra untuk membahas tentang Mirawe yang sangat luar biasa ini. Yang terakhir Kak, sebelum kita benar-benar nutup. Karena aku masih penasaran banget kenapa nama Mirawijaya itu dikenal sebagai Mirawe aja. Kenapa nggak dijelaskan secara dijelentrehkan gitu Mirawijaya? Karena kalau dari pendapat beliau sendiri yang pernah beliau katakan di salah satu wawancaranya dengan para sosial media yang pernah diliput, beliau itu mengatakan kalau beliau itu lebih suka orang tuh mengenal dengan namanya dia sendiri. Nama aslinya sendiri. Jadi cukup dengan Mirawe. W-nya apa? Waduh ya jelas itu Wijaya gitu. Waduh ya jelas itu Wijaya. Iya ya, nama marga kan ya itu. Iya, itu kan
marga yang sudah diberikan ayahnya juga gitu. Identity ya jadi Iya, benar-benar melekat sebagai nama panggung. Betul. Memang sangat menarik ya Kak Zahra. Mungkin kita bakalan bahas Mirawe lagi di episode-episode selanjutnya. Di episode kali ini kita bakalan cukupkan mungkin ya Kak Zahra. Yes, betul. Aku mau mengucapkan terima kasih kepada narasumber yaitu Kak Zahra Ardilawati yang suaranya juga seenak di ke Ardila. Terima kasih juga kepada Perpustakaan UIN Kiai Ageng Muhammad Besari Ponorogo yang sudah mendukung proyek Jurusan Tadris Bahasa Indonesia untuk melaksanakan podcast. Sampai jumpa di episode selanjutnya.